Halo dulur sehat Wisma Kelirang 1. Berjumpa dengan saya Bidan Gati, fasilitator prenatal gentle yoga bersertifikat dalam yoga untuk ibu hamil. Hari ini kita akan belajar prenatal gentle yoga untuk ibu hamil, dan kita gunakan balok untuk duduk. Di atasnya kita harus tulang duduk kita letakkan di pinggiran balok seperti ini. Kemudian kita duduk bersila biasa yang nyaman. Lemak-lemak yang ada di dalam tubuh, di paha, daging-dagingnya kita singkirkan semuanya, jangan sampai ikut terduduk ya. Kita duduk di tepian balok seperti ini hingga rasanya seperti mau jatuh, tapi kita tetap kokoh. Oke, kenapa kita harus duduk di atas balok seperti ini? Ibu hamil itu harus lancar sirkulasi darahnya. Jika kita duduknya rendah, langsung duduk di lantai seperti ini, aliran darahnya mungkin akan terhambat. Jadi untuk mencegah hal itu, kita duduk di tempat yang tinggi. Diusahakan pantat selalu lebih tinggi daripada lutut. Oke, sekarang kita mulai masuk ke teknik pernapasan. Kita letakkan tangan kanan di dada, kemudian tangan kiri di perut. Kita pejamkan mata. Kita rasakan gerakan adik. Perhatikan gerakan janin. Rasakan nafas yang masuk ke dalam tubuh dan nafas yang keluar dari dalam tubuh. Rasakan nafas yang masuk dan keluar, menjadikan kita semakin rileks. Fokuskan pikiran kita ke dalam diri kita masing-masing. Lupakan hal-hal lain terlebih dahulu, hanya fokus ke dalam diri dan fokus pada gerakan adik. Oke, tenangkan pikiran. Jika pikiran sudah tenang, sekarang kita akan masuk ke belly breathing. Jadi, belly breathing itu kedua tangan kita letakkan di depan pusar. Perhatikan saat kita mengambil nafas inhale, perut kita membesar sehingga jari-jarinya tuh terlihat menjauh. Kemudian exhale, buang nafas, perutnya mengempis sehingga jari-jarinya mendekat. Bukan tangan kita yang bergerak menjauh dan mendekat, tetapi perut kita. Kita mengambil nafas yang dalam menggunakan perut inhale sehingga perut kita mengembang, kemudian exhale. Perut kita mengempis. Inhale. Exhale. Pastikan inhale dan exhale. Inhale harus lebih sebentar daripada exhale. Semisal inhale kita melakukannya dalam 3 hitungan, exhale bisa kita lakukan 5 atau 7 hitungan. Karena untuk sebisa mungkin kita tidak meninggalkan jejak karbon dioksida di dalam tubuh kita. Kita bisa melakukan belly breathing kurang lebih 5 sampai 10 siklus. Oke, kita inhale. Rasakan perut mengembang. Exhale. Rasakan perut mengempis. Ambil nafas lewat hidung. Buang juga lewat hidung dengan lembut. Oke, jika sudah 5 siklus nafas, kemudian kita buka mata perlahan-lahan dari bawah ke atas dengan lembut seperti matahari pagi yang terbit. Bagaimana? Mulai terasa segar ibu-ibu? Sekarang kita
tangan kanan kita letakkan di telinga, bawa telinganya ke kanan, kepala ke kanan. Inhale, exhale. Kemudian inhale, tangannya angkat lagi, letakkan di telinga, exhale, bawa ke kiri. Inhale, exhale. Sekarang kedua tangan diletakkan di atas bahu, jari-jari berada di sebelah depan. Kemudian bawa sikutnya berputar ke depan 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian bawa ke belakang 3 kali. Oke, cukup. Letakkan tangan kembali. Kemudian sekarang kita jalin jari-jari tangan. Kemudian tempelkan jempolnya dan putar pergelangan tangannya. Dorong pergelangan tangannya ke atas. Inhale, exhale, bawa sedikit twist ke kanan, sedikit saja, lurus seperti di lutut, sarang lutut. Kemudian inhale, exhale, twist sedikit ke kiri, sedikit saja lurus lutut. Pakai inhale kembali ke tengah, exhale, pelan-pelan rilis tangannya. Oke, sekarang kita persiapkan handuk yang cukup tebal atau selimut. Kita lipat, kita letakkan di matras. Kita taruh tengah-tengah matras. Kenapa kita perlu handuk atau selimut? Karena ibu hamil itu terdapat hormon relaksin. Jadi ibu hamil itu, wanita saat hamil dia akan lebih lentur daripada saat dia tidak hamil. Nah, karena lentur itu dia rawan terjadi dislokasi atau bahasa Jawanya keseleo. Nah, itulah mengapa kita perlu mengganjal lutut kita menggunakan benda-benda yang empuk seperti ini, handuk atau selimut. Oke, pastikan bagian yang ada lipatannya, yang lipatannya terbuka di sebelah belakang dan bagian yang rapi di sebelah depan. Jadi nanti tidak akan mudah untuk berantakan. Kemudian kita masuk ke table pose. Pastikan tumpuannya berada di jari-jari tangan, di telapak tangan, jangan di sendinya. Dan juga kakinya, tumpuannya di tulang kering dan di punggung kaki. Tidak menumpu di lutut. Oke, pastikan punggungnya juga dalam keadaan lurus. Ini namanya table pose. Jadi punggungnya lurus, bisa dijadiin meja setrikaan. Oke, kemudian kita inhale, dadanya dibuka, pandangannya ke depan, sikutnya rileks, bisa goyang. Ini namanya cow pose. Kemudian exhale, pandangannya ke pusar, kemudian punggungnya dibawa, ditarik ke atas. Ini namanya cat pose. Inhale cow pose, exhale cat pose, inhale cow pose, exhale cat pose. Kita lihat ke pusar. Oke, kemudian kembali ke table pose. Sekarang kita ambil balok yang tadi. Kemudian taruh kedua tangan di atas balok. Baloknya itu jangan terlalu jauh dari posisi jari kita tadi saat table pose ya. Saat table pose pastikan juga pundak dan pergelangan tangan sejajar. Oke. Kedua tangan taruh di atas balok. Kemudian sekarang kaki kanan taruh di samping balok. Ya, sudah, pelan-pelan saja. Kemudian pelan-pelan kedua tangan bawa ke atas. Kita akan lowland. Oke, sekarang kita inhale, kita naik sedikit. Posisi pinggangnya tetap square. Kemudian exhale, kita turun lowland. Fungsi gerakan ini adalah supaya otot dasar tangan kita semakin kuat. Oke, inhale,
Ambil nafasnya dengan lembut. Exhale. Sekali lagi inhale. Exhale. Oke, sekarang pelan-pelan tangannya taruh lagi di balok. Kakinya kembali ke table pose. Tangannya turun ke matras. Oke, bergantian ke sisi selanjutnya. Ke sisi yang kiri, kedua tangan taruh di atas balok lagi. Kaki kiri taruh samping balok. Perlahan-lahan kedua tangan bawa ke atas. Oke, pastikan tangannya sejajar dengan telinga atau di belakangnya, jangan di depannya. Oke, sekarang kita inhale, exhale, low lunge, inhale up, posisi panggul tetap square, exhale, low lunge, tetap menghadap ke depan, inhale up, exhale, low lunge. Oke, sekarang perlahan-lahan tangannya taruh lagi di balok, kemudian kakinya kembali ke table pose. Tangannya turun ke matras. Oke, sekarang kita istirahat dulu. Kakinya dibuka selebar matras. Kemudian jempol kakinya menempel, pantatnya kita tempelkan di tumit. Oke, sudah duduk. Kemudian sekarang kita perlahan-lahan jalan ke depan. Bawa tangannya jalan ke depan. Pastikan punggung kita tetap lurus. Terus. Kemudian kita istirahatkan kepala. Jika semisal ibu kalau kepalanya nempel di matras terus pantatnya jadi lepas dari tumit, bisa pakai balok untuk mengganjal atau bisa pakai tangan yang ditumpuk untuk menganjal jidat. Oke, diatur dulu nafasnya. Jika kira-kira nafasnya sudah kembali, sekarang kita kembali lagi ke table pose. Oke, pastikan pundak dan pergelangan tangan sejajar, kemudian panggul dan lutut sejajar. Oke, jika sudah sejajar semua, sekarang kaki kanan kita bawa jauh ke belakang, mancal ibu-ibu, kaki kanannya mancal ke belakang. Kemudian tangan kirinya kita naik. Kemudian kaki kanannya diangkat, kaki kanannya sejajar atau lebih rendah daripada pantat, jangan lebih tinggi daripada pantat ya. Ini namanya balancing pose. Kita tahan sambil bernapas. 3, 2, 1. Oke, punggungnya juga tetap lurus ya. Sekarang kita taruh tangannya, kemudian kakinya taruh samping, buka, tekuk lututnya, bawa badannya ke sini, bawa badannya mengikuti arah bukaan. Ini namanya open hip. Oke, bernafas. Oke, cukup. Kemudian kita kembali ke table pose. Sekarang gantian, kaki kiri mancal jauh ke belakang, tangannya harus tetap lurus. Kemudian tangan kanannya naik, kaki kirinya naik, jari-jari kakinya nekuk masuk ke arah tubuh. Oke, balancing pose, lurus dan jangan lupa tersenyum. Oke ibu-ibu, kita tahan. 3, 2, 1. Oke, taruh tangannya, kakinya bawa ke samping, lututnya ditekuk, bawa badannya ke arah bukaan, open hip. Oke, kita bisa open hip selama 3 siklus napas, inhale dan exhale. Kemudian kembali lagi ke table pose. Pastikan seluruh tubuh sejajar lurus. Nah, sekarang kita masuk ke Adho Mukha Svanasana. Tangannya kita, jari-jarinya mencengkeram kuat dulu. Ingat, tumpuannya jangan di pergelangan ya. Tumpuannya di jari-jari dan di telapak tangan. Kemudian pelan-pelan pantatnya kita bawa ke atas, up. Nah, kalau semisal kita belum mampu untuk menapak seperti ini, boleh lututnya ditekuk atau kakinya boleh berjinjit.
Yang penting punggung sejajar dengan tangan, sejajar lurus, oke? Tahan. 3, 2, 1. Oke, pelan-pelan turun kembali ke table pose. Sekarang kita masuk ke afirmasi untuk adik.